Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Perintah saum kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat di dalam Al-Qur'an Al-Baqarah 183, yaitu di Madinah. Akan tetapi tradisi saum sudah ada dan sudah dilakukan oleh beliau sejak beliau di kota Makkah. Di antara saum yang dilakukan oleh beliau di Makkah sebelum turun surat Al-Baqarah itu ialah ada saum Arafah, saum tanggal 9 Zulhijjah, ada saum Arafah, saum tanggal 9 Zulhijjah, dan kemudian ada saum 10 Muharram, Asyura, dan beberapa saum lain yang kemudian ditetapkan menjadi saum tatawu, saum sunat, saum pelengkap. Quran sendiri mengatakan bahwa saum itu diwajibkan kepada kalian orang yang beriman sebagaimana pernah diwajibkan kepada umat sebelum kalian. Beberapa riwayat menerangkan bahwa sejak Nabi Adam beliau melakukan saum sebagai bentuk pertobatan beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain dengan doa Nabi Adam yang terkenal itu, beliau juga melaksanakan saum. Ketika Nabi Nuh katanya harus mengambil sebuah keputusan yang sangat menentukan, harus menyelamatkan orang-orang tertentu dan kemudian menenggelamkan sejumlah orang, beliau memohon petunjuk kepada Allah melalui proses saum. Begitu juga Nabiullah Ibrahim, ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam diputuskan untuk dibakar hidup-hidup, beliau tidak mungkin minta tolong kepada manusia. Beliau melakukan saum dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah menurunkan perintah, ya narukuni bardahu wa salaman ala Ibrahim, hai api, dingin kamu kepada Ibrahim. Riwayat menyebutkan beliau memproses untuk mendapatkan pertolongan dari Allah itu melalui proses saum. Nabi Yusuf sempat dipenjara karena difitnah. Beliau tidak bisa melakukan pembelaan. Salah satu yang dilakukan oleh beliau melakukan saum dalam penjara dan kemudian mohon petunjuk dari Allah, mohon pertolongan dari Allah. Akhirnya lahirlah sebuah keadaan di mana beliau bisa keluar dari penjara itu. Begitu juga Nabi Musa ketika akan menghadap Allah Subhanahu wa taala di Bukit Sinai, beliau mempersiapkan mental untuk melaksanakan tugas yang sangat berat itu melalui saum. Bahkan ternyata hampir semua agama mengajarkan puasa itu. Satu-satunya mungkin agama yang saya ketahui yang tidak mengajarkan puasa hanyalah agama Konghucu. Teologi Konghucu tidak mengajarkan puasa, tapi Yahudi mengajarkan. Dalam Yudaism ada ajaran puasa untuk meredam murka Tuhan. Kalau banyak musibah menurut mereka ini Tuhan sedang marah. Supaya Tuhan tidak marah, maka mereka melakukan puasa. Katolik ada puasa hari-hari tertentu. Hinduisme dan Buddhisme syarat dengan bentuk-bentuk ibadah dengan berhenti makan dan minum. Bahkan di masyarakat kita juga ada berbagai macam puasa. Puasa tradisi, ada puasa macam-macam yang dilakukan di tradisi Sunda, tradisi Jawa, dan lain-lain. Tentu Islam mempunyai cara sendiri. Saum dalam ajaran Islam itu adalah berhenti dari makan, minum, dan hal-hal yang membatalkan puasa dari mulai subuh sampai maghrib dengan niat mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Saum diperintahkan kepada Nabi setelah beliau berada di Madinah, tapi tradisi saum sudah biasa dilakukan oleh beliau sejak di kota Makkah. Bahkan sekali lagi agama-agama selain Islam, bahkan masyarakat-masyarakat seperti Mesir kuno, Tiongkok kuno, menurut beberapa buku yang saya baca, mereka juga punya kebiasaan puasa. Jadi puasa atau saum menurut bahasa kita adalah universal, diakui oleh semua agama, diakui oleh semua berbagai macam aliran. Tentu saum yang harus kita lakukan adalah saum sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan saum itu menurut Quran Al-Baqarah adalah la'allakum tattaqun. Tidak hanya berlapar-lapar, tidak makan siang hari, tetapi juga untuk melahirkan pribadi-pribadi yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cari keberkahan Ramadan.